materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Kita awali dengan berdoa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk maju. Kepada Muhammad Rafa, Ibu persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke, anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Baik, Bu. Sehat? Bahagia? Senang? Oke, anak-anak ibu. Ya, ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak ibu. Mohon untuk ya didengarkan nama-namanya ya. Ahmad Rizky, Azhar Azmi, Ahmad Prayoga. Baiklah anak ibu, sebelum mulai materi pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Kepada anak ibu silakan berdiri. Oke, terima kasih. Dipersilakan kepada anak ibu untuk duduk kembali. Baiklah anak-anak ibu, hari ini materi pembelajaran kita dengan judul bekerja sama dan bergotong royong. Sebelum itu, ibu ingin bertanya kepada anak ibu, pelajaran kita minggu lalu, ya. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, Rafa. Tentang keberagaman, Bu. Oke, bagus, keberagaman. Nah, ibu ingin bertanya dulu ya, apa itu keberagaman? Oke, Balkis, silakan jawab. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. Oke, bagus. Terima kasih kepada Balkis. Oke, yang kedua pertanyaannya anak ibu, ya, keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Silakan. Bu. Oke, Rafa. Ada keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, sama juga keberagaman budaya. Oke, bagus kepada Rafa ya. Terima kasih kepada anak ibu. Baiklah anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, mohon dilihat di papan tulis ya Nak ya. Tujuan pertama itu adalah anak-anak ibu itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan video, peserta didik ya mampu memahami kerjasama dan bergotong royong berdasarkan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi bersama teman peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bekerja sama dan bergotong royong dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi bersama teman, siswa mampu memberikan kritik mengenai tampilan kelompok penyaji dengan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ibu semua. Oke, baik anak-anak ibu, keluarkan HP-nya, kita mengerjakan pretestnya melalui Google Form. Oke, sudah ibu bagi Google Form-nya. Mohon untuk periksa linknya. Silakan masuk. Di situ ada tugas, ya, pretestnya ada 10 soal, mohon untuk dikerjakan. Namanya dibunuh. Bisa. Buat namanya yang terbaik.
enggak, itu kelas tadi ini Bu. Ya, namanya dia kelas 7B. Jadi kan gitu. Ya, kelas 7B langsung dijawab ya, Nak. Iya, betul. Ya, langsung ya. Oke, baiklah anak Ibu. Nilainya tadi sudah keluar ya. Berapa nilai Sena? 70. 80. Oke, anak Ibu, pembahasan kita hari ini adalah bekerja sama dan bergotong royong. Apakah anak-anak Ibu pernah melihat kegiatan bergotong royong? Pernah. Oke, angkat tangan dulu. Siapa yang pernah? Oke, Aira. Apa itu kegiatan gotong royong, Nak? Kegiatan gotong royong kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, bagus. Oke, pertanyaan kedua, apakah kalian pernah melakukan kegiatan bergotong royong? Pernah. Oke, siapa yang mau menjawab? Habibi. Pernah bergotong royong? Gotong royong apa yang pernah Habibi lakukan? Membersihkan lingkungan sekolah. Oke, bagus. Membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, apakah kalian tahu nilai-nilai penting dalam kerjasama dalam bergotong royong? Oke, Safa. Nilai-nilai penting yang ada dalam kerjasama dan gotong royong adalah kita semakin dekat dengan teman satu tim karena kita mengerjakan hal yang sama, mempererat persaudaraan dan mengikat tali silaturahmi. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baiklah anak Ibu. Ibu akan memutarkan sebuah video bekerja sama dan bergotong royong. Ibu harap kepada anak Ibu untuk fokus dan melihat ke depan ya video yang akan Ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan membahas bab 6 kerjasama dan bergotong royong. Anak-anakku, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa sebagai anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua mampu melakukan kerjasama baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lainnya. Mari sama-sama kita praktekkan kerjasama dan bergotong royong. Pencapaian atau sukses setiap orang juga tidak lepas dari dukungan orang lain dalam bekerja sama. Tidak ada. Oke, tadi sudah melihat ya Nak ya dari video pembelajaran kita gambar-gambar apa saja yang ada di video tadi. Ayo, siapa yang melihat tadi Nak? Gambar apa saja tadi yang ada di dalam video? Lihat apa? Ada gambar orang bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Iya. Ada juga gambar semut yang bisa dilambangkan kerjasama. Oke. Ada juga gambar pelajar yang sedang melakukan camping yang saling kerjasama. Oke. Terima kasih kepada Ibu Rapa yang sudah memberikan masukannya ya. Kepada Safa, tadi gambar apa saja yang ada di dalam video pembelajaran tadi? Salah satu gambarnya rata-rata semuanya kan sudah disebutin dapat. Iya. Tadi ada yang kurang yaitu jembatan Suramadu. Iya. Di mana jembatan Suramadu adalah hasil gotong royong dari rakyat Surabaya dan Madura, di mana mereka menyambung sebuah jembatan antar kota. Jadi itu memudahkan untuk transportasi mereka antar pulau. Oke, terima kasih. Ayo kita tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak Ibu semuanya. Tadi anak-anak Ibu sudah memperhatikan video pembelajaran dan anak-anak Ibu juga sudah mengamati gambar-gambar yang ada di video pembelajaran. Dan Ibu akan menginstruksikan peserta didik ya anak-anak Ibu akan menemukan suatu masalah yang akan diberikan di dalam RKPD. Jadi mohon dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ibu akan membagikannya. Yang sudah dapat Kelompok satu ya Bu? ya satu kelompok satu. Mohon untuk anak ibu. Ini kan dia berkelompokan dulu.
Iya, nama kelompok aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anak ibu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Buat nama kelompoknya, kelompok 1 itu siapa-siapa aja ya nama-namanya. Ayo tolong didiskusikan anak-anak ibu. Permasalahan apa yang ada di dalam video pembelajaran dan yang ada di LKPD yang ibu berikan. Duduk dengan tenang. Bagi yang belum tahu, boleh bertanya kepada ibu. Ya. Jadi tidak bekerja sama. Jadi di sini masalahnya apa? Harusnya kan bekerja sama kan? Kasih penjelasannya. Kan deh, yang bekerja sama itu satu orang. Kita buat. Kalau yang ini bekerja sama-sama penjelasannya apa? Apa yang dilakukan kalau sudah bekerja sama? Ya kan? Paham kan? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, apa? Ya, ini bekerja sama dalam keluarga, ya karena mereka kan bekerja sama dalam keluarga. Jadi masalahnya apa? Sementara yang satu tidak bekerja sama, yang satu bekerja sama. Berikan alasannya. Penjelasannya itu apa? Oke? Ayo sama-sama dikerjakan. Dapatkan. Nah, ini masalah bagi yang tidak bekerja sama, ya. Apa masalah bekerja sama dalam bergotong royong? Lihat di gambar di bawah yang ibu berikan, di LKPD-nya. Mereka ini kan harusnya bekerja sama kan? Mana yang tidak bekerja sama? Nah, nampak dari gambarnya. Kamu berikan alasannya. Ya, jadi di sini penjelasannya apa gitu ya. Jadi kalau mereka bekerja sama harusnya bisa sama-sama menyelesaikan satu permasalahannya, bergotong royong mereka kan. Tetapi ini salah satunya, kamu kasihlah penjelasan. Pak, yang kedua, di sini bekerja sama kan? Sama-sama bekerja sama. Kasih penjelasannya. Di sini. Oke, yang lainnya simak ya, Nak. Di dalam tabel ini kan ada kan, dibuat tabel kan? Nah, dikerjakan di tabel yang sudah ibu berikan. Jawabannya diisi di situ ya. Oke, dibuatlah di sini masalahnya apa dalam bergotong royong. Ya, dan masalah apa juga yang kalau tidak mau bekerja sama dalam keluarga dalam bergotong royong ya. Tabel di sebuah tabel LKPD yang sudah ibu berikan tadi. Baiklah anak ibu, semuanya sudah mengerjakan ya kan? Sekarang kita presentasikan hasil diskusi anak ibu semuanya. Oke, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan untuk kelompok 2 mendiskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rohimah yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk berdiri di sini mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertama-tama, masalah bagi yang tidak bekerja sama dalam bergotong royong. Oke, jadi kalau misalkan ada masalah nih, kita lagi mau melakukan gotong royong, tapi ada nih orang yang nggak mau ikut campur, padahal itu kan juga mempengaruhi keberlangsungannya di situ. Sebenarnya secara langsung itu nggak bisa kita paksa, karena kalaupun kita paksa belum tentu juga dia mau. Harus ada kesadaran dari dalam diri orang tersebut agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Selanjutnya, dari gambar yang terkait ini, peristiwa ini menunjukkan bahwa sang kepala keluarga atau sang ayah tidak ikut bekerja sama dalam membersihkan rumah. Peristiwa ini seringkali terjadi di dalam rumah kita sendiri. Terkadang saat ibu membersihkan ini atau ayah membersihkan itu, kadang diri kita sendiri pun tidak ikut campur. Itulah pentingnya kesadaran diri untuk kita agar kita semua merasa nyaman di dalam rumah. Selanjutnya, melaksanakan bekerja sama dalam bergotong royong. Bekerja sama dalam bergotong royong sangat dibutuhkan karena
ketika kita bekerja sama dalam melakukan suatu hal, selain suatu hal tersebut lebih cepat terselesaikan, hal tersebut akan lebih bersih. Setelah itu kita dapat menikmati hal tersebut bersama-sama. Nah, berdasarkan gambar di sini, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah peristiwa tidak adanya yang tidak ikut dalam gotong royong adalah ya kembali lagi itu tadi karena kesadaran diri kita. Lalu gimana nih kalau kita udah gotong royong tapi malah kotor lagi? Jadi sebenarnya kalau itu tergantung nih, misal kita bersihin selokan nih yang ada di dekat rumah, tapi nggak lama kemudian ada lagi yang buang sampah. Nah, untuk mencegah itu kita bisa bikin dari hal yang sederhana. Kita bikin misalnya kayak pamflet dilarang buang sampah di sini. Karena kan pembuangan kita ke selokan. Kalau selokan tersumbat, nah. Jadi menurut saya solusi yang bisa kalian lakukan untuk memecahkan masalah dari peristiwanya adalah kita memerlukan kesadaran diri agar kita semua juga merasakan apa yang telah kita lakukan kan. Juga tidak bermalas-malasan ketika ada gotong royong untuk membersihkan ini, berikut sertalah karena itu juga dapat mempererat persaudaraan dan menjalin tali silaturahmi agar semakin erat. Oke, terima kasih. Yang ingin bertanya Ibu silakan. Kelompok 1 silakan bertanya, Nak. Pertanyaannya, kalau misalkan nih kita udah capek-capek bersihkan semuanya, kita satu lingkungan ini udah bergotong royong semua, tapi ada nih orang yang iseng gitu, misalkan ngotorin lagi, buat lingkungannya kotor lagi itu. Jadi respon kita yang sudah membersihkan itu gimana gitu? Apakah dibersihkan lagi atau menegur orang yang mengotorinya? Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan pertanyaan. Dipersilakan untuk menjawab. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Izinkan saya menjawab. Nah, kalau misalkan kejadian kayak gitu di kita, jujur ada rasa kesel sih. Kayak kita udah bersihin ini loh, masa dikotorin lagi? Nah, jadi untuk cara sederhana untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah membuat pamflet atau melakukan sebuah hukum di mana jika ada yang melanggar atau ada yang membuang sampah ke situ nih, misal nanti bakal kita kenain denda. Karena biasanya kalau orang-orang iseng itu kalau cuma dikasih peringatan jangan buang di sini, pasti masih buang. Oke, kita berikan nasihat lah ya. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kesempatannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nisa, Atika, Rafa, Rizky, dan Yoga akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kerjasama dan gotong royong. Seperti tugas yang sudah diberikan. Nah, di sini ada terkait tentang masalah bagi yang tidak bekerja sama dalam bergotong royong. Di sini sudah diberikan contoh, yakni dalam lingkup keluarga ada gambar di mana ibu yang sedang mengurus anaknya sekaligus membereskan rumah, tetapi sang ayah tidak mau membantu. Nah, masalah yang akan terjadi pertama, pastinya pekerjaannya bakal lama selesai karena cuma ditangani sama satu orang. Pekerjaannya banyak, cuma ditangani sama satu orang, nggak ada bagi-bagi kerjaan. Nah, yang kedua, bisa munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, si ibu yang udah capek-capek ngurus anak, bersih rumah, tapi nggak dibantu nih sama ayahnya. Nah, ini kan bisa membuat si ibunya ini tidak senang sama si ayahnya karena dia udah beresin rumah, tapi si ayah malah nyantai-nyantai. Nah, permasalahannya lagi yang bisa muncul adalah sekian untuk permasalahannya. Selanjutnya ada tentang, di sini ada gambar lagi mengenai bekerja sama di
ruang lingkup masyarakat. Nah, di sini gambarnya kan rame-rame nih masyarakat sekitar yang membersihkan selokan yang kotor. Nah, di sini ada manfaatnya dari melaksanakannya. Yang pertama pasti karena bergotong royong pekerjaannya cepat selesai karena bisa bagi-bagi tugas. Misalnya si A kerjain untuk bersihin selokan, nah si B nyambut coba-coba rumput daerah situ kan, jadi cepat selesai kerjaannya. Nah, yang kedua bisa mempererat rasa kesatuan dan kesatuan. Nah, karena di situ kerjanya sama-sama, jadi orang-orang di sekitar kan pasti saling membutuhkan satu sama lain. Mereka nggak membeda-bedakan yang namanya suku, ras, karena kan mereka kerjasama untuk hasilnya kan pasti manfaatnya untuk mereka sendiri lagi. Kalau misalnya selokannya sudah bersih, pasti untungnya ke mereka. Nah, yang ketiga manfaatnya membuat lingkungan bersih karena mereka bergotong royong membersihkan lingkungannya bersih, dan manfaatnya hidup mereka jadi lebih tenang, lebih enak gitu tinggal di situ. Nah, berdasarkan gambar tersebut, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah peristiwa tersebut? Nah, jika ada peristiwa yang ayahnya tidak mau bekerja, nah, yang pertama pasti kita harus coba nasihati, karena kalau nggak dinasihati mungkin dia nggak sadar. Yang kedua, kalau udah dinasihati tapi dia nggak mau juga, itu kembali pada diri kita sendiri. Kita harus sadar tentang sekeliling kita. Kita lihat nih, misalnya ibu kita udah capek-capek dari rumah, kita nggak beresin. Nah, ini harus muncul rasa peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian solusinya, nah solusinya setelah kita peduli tadi, kita ikut membantu misalnya mulai dari yang tertentu, membantu ibu beresin rumah. Misalnya ibu lagi nyapu, kita bantu cuci piring. Nah, di lingkungan masyarakat kita lihat orang-orang lain ini sedang bergotong royong, udah kita bantu juga, misalnya ikut bantu bersihin paret dan lain-lain. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, anak-anak ibu yang bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan. Kelompok 3. Oke. Nah, tadi kan katanya kalau misalkan bapaknya ngasih bebel juga, itu balik lagi ke diri kita sendiri kan. Nah, tapi kalau misalkan rasanya itu cuma ngerjain sendiri, capek kali nggak sih? Ya, pastinya kita bakal merasa capek, tetapi ya mau tidak mau karena si ayahnya tidak mau sadar, nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang melakukan. Nah, jadi satu cara kita kasih dia, nasihatin dirinya, karena kan nggak mungkin kita paksa-paksa dia untuk ikut kerja. Yang ada malah jadi menimbulkan permasalahan yang baru. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangannya yang meriah. Oke, anak-anak ibu, tadi anak-anak ibu sudah menampilkan presentasinya ke depan, ya. Apa yang kalian bilang itu semuanya benar, karena bekerja sama dan bergotong royong itu sangat dipentingkan, baik itu dalam keluarga, lingkungan, sekolah. Itu harus kita mempunyai yang namanya bekerja sama dan bergotong royong. Apabila kita tidak mempunyai, ya rasa empati kita untuk bekerja sama dalam bergotong royong itu akan rusak di antara satu dengan yang lainnya. Jadi anak-anak ibu, ya semuanya yang ada di kelas ini, ibu harapkan kepada kalian semua untuk bekerja sama. Baik itu kerjasama dalam mengerjakan tugas, ya tugas bukan tugas pribadi, tapi kerja kelompoknya, kerja tugasnya lagi dalam kelas misalkannya, yaitu membersihkan kelas, baik itu di luar lingkungan kelas, kita bersama-sama mengerjakannya dengan ikhlas dan tulus, supaya apa, bekerja sama tadi itu terlaksana dengan baik. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah menampilkan hasil diskusinya, dan sekarang ini ibu ingin anak-anak ibu juga menampilkan hasil diskusinya, kita simpulkan bersama-sama. Kepada apa? Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kita tidak akan terlepas dari kehidupan sosial, sehingga
kerjasama dan gotong royong ini pasti akan selalu terjadi di hidup kita. Nah, dengan kerjasama dan gotong royong, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan mempererat rasa kasih sayang dan persatuan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rafa. Silakan duduk. Kepada Judis, Ibu persilakan. Ayo Kak, simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yang dapat disimpulkan adalah bergotong royong adalah salah satu bagian dari kehidupan sosial kita. Sebagai makhluk sosial, tentu saja gotong royong ini akan selalu kita lakukan setiap harinya, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun lingkungan-lingkungan sekitar kita lainnya. Dengan bergotong royong, maka simpati dan empati kita akan semakin tinggi, rasa kepedulian dan kesukaan kita kepada orang lain akan semakin besar. Maka daripada itu, jika ada kegiatan gotong royong di lingkungan kita harus ikut serta, karena hal itu adalah sebuah kegiatan yang positif. Mungkin segini saja kesimpulan saya untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada anak ibu yang sudah menyimpulkan. Baiklah anak ibu, ibu akan memberikan proses. Mohon untuk buka HP-nya. Ya, dijawab dengan benar karena kita sudah belajar bekerja sama dengan kelompok. Ibu mulai ya. Ayo kerjakan prosesnya. Proses sudah ibu kirim. Ya, Bu. Buat namanya ya. Udah. Yang udah siap langsung kirim ya. Udah dicat tadi kan? Udah. Oke. Udah, sana. Langsung kirim. Oke. Udah, Bu? Oke, baiklah anak ibu, post-test sudah dikerjakan. Ibu akan menanyakan berapa nilainya ya. Sena? 100. Oke, ready? Baiklah, kita refleksi ya Nak ya. Ibu ingin memberikan ya sebuah kertas. Di sini nanti kalian buat perasaan kalian dari pembelajaran kita bekerja sama dan bergotong royong. Nanti ditempelkan di papan tulis. Buat perasaannya gimana pembelajaran hari ini. Atau yang aja yang mengerjakan Nak didiskusikan. Oke, silakan untuk maju ke depan. Bagaimana materi pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan?
silakan ditempelkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ibu ingin melihat ya bagaimana perasaan kelompok 1 merasa senang dan seru, kelompok 2 kami bahagia, kelompok 3 senang, bahagia dan senang mempelajari tentang bekerja sama dan bergotong royong. Kelompok 4 perasaan kami sangat senang dan bahagia. Terima kasih anak-anak ibu. Oke anak ibu semuanya berdiri karena materi kita sudah selesai. Berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu SMP Muhammadiyah 57. SMP Muhammadiyah 57 Madrasah yang membangun bangsa. Baiklah anak ibu, kita tadi sudah menyelesaikan ya proses kita, dan untuk minggu depan RTL ya rencana tindak lanjut kita yaitu pembelajaran arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ibu harap anak-anak ibu bisa menerapkannya, bekerja sama dan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu karena sangat penting sekali bekerja sama dan bergotong royong ya. Jadi kita akhirilah pembelajaran kita dengan berdoa kepada Rafa. Ibu persilakan untuk maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rafa. Baiklah anak ibu, kita tutup pembelajaran kita dengan